Oke, Rahajang Senja, Sobat Semeton Pajak Tabanan, jumpa lagi bersama kami dalam pesta podcast edukasi Tabanan yang pada sore hari ini kita mengambil tema mengupas tuntas PPN kegiatan membangun sendiri. Bersama kami, bersama saya sore hari ini tidak sendiri, kita ditemani oleh kakak yang cantik ini, kakak penyuluh KPP Pratama Tabanan bersama Kakak Frumen. Selamat sore Kak Frumen. Halo, selamat sore Semeton Pajak. Terima kasih hari ini sudah mengundang saya ya. Sebelum kita mulai saya mau pantun sedikit nih Kak. Asik, Ya, boleh. boleh ya. Sore-sore makan es. Cakep. Cakep, saatnya membahas PPN KMS. Oke, luar biasa. Aplaus untuk Kak Frumen. Kak Frumen, kita sore hari ini seperti yang kita ketahui sebelumnya kita membahas tentang PPN KMS nih Kak Frumen. Jadi kalau kita membangun rumah itu seperti tanpa kontraktor atau badan usaha, apakah kena pajak? Nah, nanti kita bahas ya Kak Frumen ya. Ya. Mungkin semeton pajak Tabanan, mungkin untuk merefresh ya. Ini mungkin bukan hal yang baru, tapi kita akan merefresh nih mengenai PPN KMS nih Kak Frumen ya. Ya. Oke, langsung aja Kak, kita mulai ya. Sebenarnya kita hal dasar dulu, apa sih PPN KMS nih Kak Frumen? Mungkin semeton pajak ada yang belum tahu nih, mungkin bisa dijelaskan Kak Frumen. Oke, jadi KMS itu tadi kan singkatan dari kegiatan membangun sendiri. Nah, PPN KMS ini sendiri itu adalah pajak yang dikenakan pada kegiatan membangun bangunan, baik itu bangunan baru maupun renovasi nih, bangunan yang sudah lama. Nah, PPN KMS ini dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau bisa juga digunakan pihak lain, tapi tanpa melalui jasa kontraktor atau jasa konstruksi. Nah, kenapa sih kok dipajaki? Padahal kan dia melakukan kegiatan membangun sendiri. Nah, ini untuk prinsip keadilan atau ekualisasi Kak. Jadi kalau misalnya kita membangun bangunan menggunakan jasa kontraktor, nah itu kan sudah kena PPN dari jasa kontraktornya. Okay. Nah, kalau membangun sendiri supaya sama nih kayak kita menggunakan jasa kontraktor, nah itu juga dikenai PPN. Gitu. PPN KMS ini ya Kak ya? Betul, ya. PPN KMS. Oke, ya, udah mulai paham nih saya nih Kak. Jadi ini sebenarnya untuk keadilan ya Kak ya? Betul. Jadi biar adil, jadi mereka yang pakai kontraktor resmi sudah kena, untuk yang membangun sendiri dia dikenakan KMS ini ya. Yep. Tapi ini apakah semua jenis bangunan dan renovasi atau renovasi kecil-kecilan itu kena KMS Kak? Nah, kalau untuk pengenaan PPN KMS sendiri, itu dia ada kriterianya Kak, ada spesifikasinya supaya bisa masuk dalam golongan PPN KMS. Jadi nggak semua Kak ya? Okay. Betul, nggak semua. Jadi yang pertama adalah konstruksinya atau bangunannya itu terdiri dari kayu, beton, batu, batu bata atau bahan sejenis lainnya. Kemudian diperuntukkan untuk tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Nah, ini yang paling penting Kak, yang mengatur apakah dia kena PPN KMS atau tidak, yaitu luas bangunannya. Di mana luas bangunannya itu tidak paling sedikit atau minimal 200 meter persegi. 200 meter, oke. Jadi yang saya highlight nih ya, semeton pajak, luas bangunannya minimal 200 Kak ya? Betul. Nah, tapi ini bagaimana dengan tarifnya Kak? Kan udah ada batasan, tadi udah Kakak jelaskan ada batasan luas bangunan 200 meter. Nah, tarifnya seperti apa nih Kak? Nah, terus ngitungnya gimana nih Kak? Mungkin biar jelas nih semeton pajak. Oke, untuk KMS sendiri diatur di Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024. Nah, ini merujuk juga di Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 tahun 2024. Jadi cara menghitung PPN KMS itu adalah berdasarkan besaran tertentu. Nah, nilai besaran tertentu ini adalah 20% dari total biaya yang dikeluarkan untuk membangun tersebut. Nah, baru dikalikan dengan tarif PPN, di mana tarif PPN kan sekarang 12%. Atau biar gampangnya nih, semeton pajak, kok kayaknya agak ribet ya, 20 kali ini kali itu gitu ya. Ya. Nah, gampangnya adalah pajak yang harus dibayar oleh semeton pajak ketika terkena PPN KMS ini adalah 2,4% dikali
jumlah biaya yang Biaya untuk dikeluarkan membangun untuk ya? membangun gitu. Berarti untuk ringkasnya 2,4% ya Kak ya tarif? Betul. Nah, gimana bisa nggak nih Kak Frumen ngasih simulasi sederhana aja dari tarif 2,4% itu? Oke, jadi misalnya nih Kak Bintang bangun rumah nih, kemudian luas rumahnya Kak Bintang itu 250 meter persegi. Sudah kena berarti? Nah, udah kena nih Oke. kan persyaratannya tadi. Nah, Kak Bintang bangun sendiri tanpa kontraktor. Nah, itu kan berarti juga udah kena. Oke. Nah, ini luas bangunannya di atas 200 meter 200, persegi. Jadi oke. pasti kena PPN KMS ini. Nah, Oke. hitungnya misalnya nih, biaya yang Kak Bintang keluarkan untuk membeli bahan material dan juga upah untuk tenaga tukangnya yang membangun, yang melakukan renovasi, Kak Bintang ngeluarin uang 500 juta misalnya. Total nih 500 dari juta, biaya oke. membangunnya tadi ya. Nah, berarti berapa sih pajak KMS yang harus Kak Bintang bayar? Yang harus Kak Bintang bayar adalah 2,4% dikali 500 juta. Atau bisa gitu. ketemu pajak yang dibayar adalah 12 jutanya tadi. Simpel juga ya, caranya tinggal Betul. langsung diringkas tarifnya 2,4, langsung dikalikan total Iya, biayanya. betul. Nah, jadi gini Kak, kalau sudah ketemu nih 12 juta, terus store-nya gimana? Nah, kalau untuk setoran pajak Kak Bintang, semeton pajak, bayar pajaknya itu tidak langsung di kantor pajak ya. Tapi semeton pajak bisa meminta bantuan oleh kami di kantor pajak untuk membuatkan yang namanya kode billing, jadi kode Kode billing, pembayaran. oke. Nah, dari kode pembayaran itu untuk PPN KMS kodenya adalah 411211 103. Itu adalah jenis setorannya. Nah, itu jangan sampai salah semeton pajak, karena kalau salah nggak kebaca nih pembayaran PPN KMS-nya semeton pajak semua. Nah, dari situ semeton pajak atau Kak Bintang dari pembangunannya Kak Bintang tadi sudah dapat yang namanya kode billing, kode pembayaran. Nah, semeton pajak atau Kak Bintang bisa langsung bayar lewat m-banking misalnya. Kantor pos juga bisa langsung Kak ya? kantor pos, kemudian teller di bank juga bisa gitu. Oke, kalau sudah ngitung, sudah bayar, sudah biasanya nih pertanyaan dari wajib pajak nih, apakah harus ke kantor pajak lagi untuk konfirmasi atau untuk lapor hasil pembayarannya? Oke, jadi semeton pajak kalau misalnya semeton pajak akan membayar PPN KMS tadi, yang perlu diingat adalah pembayarannya maksimal tanggal 15 bulan berikutnya dari kegiatan membangunnya semeton pajak itu selesai. Jadi misalnya selesai di bulan Mei, berarti paling lambat 15 Juni semeton pajak udah harus setor PPN KMS-nya. Kemudian kalau semeton pajak ini bukan merupakan badan usaha atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, maka semeton pajak ketika melakukan pembayaran itu dipersamakan dengan pelaporan. Jadi nggak perlu lapor lagi ke kantor pajak, kecuali tadi semeton pajak adalah pengusaha kena pajak, maka baru dilaporkan di SPT masa PPN-nya. Gitu. Seperti itu ya, jadi tidak perlu lapor lagi ya semeton pajak. Ini Kak, salah satu pertanyaan terakhir nih Kak. Ini sebenarnya agak out of konteks sih Kak ya. Ini apa sih dampaknya Kak kalau ada warga yang membangun terus luas bangunannya sudah di atas batas kena KMS, tapi sengaja dia untuk tidak membayar PPN KMS ini, apa sih yang kira-kira yang terjadi Kak? Oke, ini yang perlu di-highlight tadi adalah dia tahu tapi dia sengaja ya Kak ya tidak membayar PPN KMS. Nah, semeton pajak harus tahu bahwa ketika semeton pajak mendirikan bangunan, pasti semeton pajak mengajukan yang namanya IMB atau izin mendirikan bangunan. Nah, di situ kan ada data registernya. Nah, ada juga persetujuan bangunan gedung. Nah, itu juga ada registernya. Nah, ketika data tersebut disampaikan kepada kantor pajak dan ditemukan bahwa terdapat indikasi tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka kantor pajak boleh menagih pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi dan bunganya Kak. Jadi akan terkena lebih besar dibandingkan dari wajib pajak langsung setor sendiri begitu. Karena ada sanksinya Kak ya? Ada sanksi dan bunganya. Sanksi tambah bunga, wah double nih Kak. Betul, ya. Jadi kan lebih baik semeton pajak karena sudah tahu nih dengar podcast ini dan semeton pajak ada rezeki untuk membangun bangunan di atas 200 meter persegi, berarti ingat untuk langsung bayar PPN KMS-nya. Oke, terima kasih Kak. Jadi
Sebenarnya simple ya KMS ini Kak ya. Betul. Jadi untuk saya resume ya, mungkin KMS ini tarifnya langsung aja 2,4% dikalikan dengan total membangun, terus tidak perlu lapor lagi kan Kak, sudah membayar tidak perlu lapor, dan kalau para wajib pajak sudah tahu bahwa akan kena KMS atau di atas 200 meter persegi, jadi sebaiknya bayar untuk menghindari sanksi dan bunganya. Tadi, betul. Oke, luar biasa sekali. Mungkin materinya itu aja, simple aja untuk KMS ini. Tapi saya ada beberapa wajib pajak nih yang menghubungi saya Kak. Jadi menghubungi, ada pertanyaan yang masuk nih. Oke. Tadi notifikasi saya berbunyi nih Kak. Kita jawab ya Kak ya? Boleh, pertanyaannya kita ya. boleh cek dulu. Ya, Siapa tahu kita ada cek. semeton yang Bertanya lagi di bangun ya. Ada semeton di IG yang bertanya dari Bapak Putu Swarte di Melaya Jembrane, jauh banget nih Kak. Oh. Berarti sampai Jembrane ya. Halo Pak Swarte. Halo Pak Swarte, saya bacakan ya pertanyaannya. Selamat siang, saya sudah membayar pajak KMS. Apakah harus lapor di SPT atau tidak? Sudah dijawab tadi. Jadi tidak perlu lapor Kak ya, benar kan? Sudah bayar, tidak perlu lapor karena apalagi di sistem Kortex ini semuanya sudah terregistrasi dengan baik ya. Mungkin udah bisa dijawab ini dengan Pak Swarte. Tapi kalau yang dimaksud sama Pak Swarte laporan SPT tahunan, Oh, SPT tahunan mungkin ya. nah itu beda lagi ya. Ya. Jadi semeton pajak kalau sudah bayar PPN KMS di SPT tahunan, yang perlu dipastikan adalah aset yang semeton pajak bangun tadi, mungkin tanahnya atau bangunan gedungnya, pastikan itu sudah ada di bagian pelaporan harta di SPT tahunannya. Iya, gitu. berarti di kolom lampiran 1 ya Kak Lampiran ya? 1, Lampiran 1. di Kortex lampiran 1. Lampiran 1 diisi, jangan lupa ya. Ya. Ada lagi nih Kak, baru saja masuk dari Pak Ketut Oka Sukrawan dari Mangwi nih, di luar wilayah kerja Tabanan nih, luar biasa kita ya. Tapi deket Kak. Tapi dekat, Ya. masih dekat. Dari Ketut Oka Sukrawan dari Mengwi. Pertanyaannya, bagaimana kalau saya membangunnya bertahap? Misalnya tahun pertama pondasi dulu, dan tahun berikutnya bangunan. Nah itu, ini mungkin sering sekali nih dialami, kapan kita punya uang mungkin baru dibangun gitu Kak. Gimana Oke. Kak kira-kira? Iya. Jadi kalau misalnya pembangunannya itu dilakukan bertahap nih Kak, sepanjang proses pembangunan tersebut tidak melebihi 2 tahun. Melebihi 2 tahun, Tidak oke. melebihi 2 tahun. Jadi misalnya nih di tahun 2025 nih startnya sebetulnya. Tapi karena kendala bla 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 lainnya misalnya, sehingga pembangunan baru selesai dilakukan di tahun 2027 misalnya. Nah, itu kan belum lewat 2 tahun nih. Nah, itu boleh dijadikan satu pembayarannya Boleh jadi pada satu saat ya, oke. pembangunannya sudah selesai. Ya, jadian satu bisa berarti Kak ya? Boleh. Oke. Sepanjang tadi ya Kak, tidak melewati 2 tahun, ya kuncinya 2 tahun masih bisa dijadiin satu. Ya. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kak dari wanita nih kayaknya nih. Oke. Niputu Dila Purnamasari dari Banjaranyar Kediri. Oh, dekat berarti Kak. Dekat nih. Untuk Kak Dila, pertanyaannya, apakah biaya beli tanah termasuk komponen dalam perhitungan KMS Kak? Gimana? Nah, ini karena kita lagi ngomongin membangun ya, jadi menyangkut tanah. Nah, semeton pajak untuk PPN KMS ini itu adalah biaya untuk bahan dan juga tukangnya di luar tanah. Di luar beli tanah, oke. Di luar dari pembelian tanah ya semeton pajak, karena pembelian tanah kan sudah dikenai PPh final PPh atas sendiri ya. pengalian tanah Ya, dan betul. bangunan, jadi tidak dikenakan lagi untuk PPN-nya. Jadi semeton pajak tidak perlu menambahkan biaya pembelian tanah di perhitungan PPN KMS-nya. Ya, berarti tidak ya, jawabannya tidak perlu biaya pembelian tanahnya dimasukkan dalam perhitungan KMS. Ya. Oke, mungkin hanya 3 Kak pertanyaan dari sobat wajib pajak Tabanan, Semeton Pajak Tabanan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Oke. Semeton Pajak, terima kasih Kak Frumen atas pencerahannya, atas ilmunya bagi kita semua tentang PPN KMS ini. Untuk Semeton Pajak Tabanan, kita akhiri acara pesta pada sore hari ini. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan kami. Sebelum ditutup, saya pantun sedikit. Jalan-jalan ke Gilimanuk, Cakep. jangan lupa membeli kerupuk. Kalau hanya membeli kerupuk, buat apa ke Gilimanuk? Oke, selamat sore.
Selamat Sampai sore, jumpa. Semeton Pajak. Sampai jumpa.